Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Akmal Fadlur Rahman dengan NIM 22500 31048. Kemudian rekan saya Sekar Maulana Ramadan dengan NIM 22500 31059. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai laporan tugas besar struktur baja 2 dengan judul Perencanaan Struktur Gedung 3 Lantai. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Sumargo, MSc, PhD. Baik, baja merupakan material dengan struktur yang baik karena baja memiliki kekuatan serta duktilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan material-material struktur lainnya seperti beton. Kemudian dalam memperhitungkan dari segi ekonomis dan keamanan yang cukup baik, dalam perencanaan baja ini menggunakan standar yaitu LRFD yang dikeluarkan oleh ISC. Karena perkembangan industri konstruksi sangat maju dan prioritas diberikan pada pembangunan jembatan dan bangunan, melalui struktur jembatan dan bangunan baik bertingkat maupun tidak, bangunan tersebut dapat memperlancar aktivitas manusia seperti perdagangan, distribusi, dan perumahan. Tujuan dari segala perencanaan adalah dengan selalu memperhatikan aspek biaya dan kekuatan, sekaligus untuk menghindari terjadinya cacat struktur yang dapat mengakibatkan hilangnya harta, benda, dan nyawa, serta terciptanya desain bangunan stabil namun ekonomis. Maka dari itu, kami menggunakan SAP 2000 untuk melakukan permodelan dalam tugas besar kali ini, supaya bisa melihat reaksi-reaksi yang dihasilkan dari elemen struktur tersebut. Tujuan dari laporan ini adalah mengetahui perancangan struktur gedung 3 lantai, mengetahui analisa pembebanan dalam suatu konstruksi gedung, mampu merancang dimensi penampang baja dengan menggunakan desain LRFD. Standar acuan yang digunakan adalah SNI 03 1729 2022 Tata Cara Perhitungan Struktur Baja untuk Gedung, SNI 1727 2013 tentang beban minimum bangunan yang dengan menggunakan profil baja PT Gunung Garuda. Bab 2, permodelan struktur. Untuk properti penampang yang digunakan, yaitu yang pertama, kolom keseluruhan menggunakan baja king cross dan balok menggunakan baja HWF, kemudian bracing menggunakan baja 2L, dan plat lantai menggunakan beton dengan finishing keramik dengan ketebalan 120 mm untuk lantai 1 dan 2, dan untuk ketebalan atap dak beton yaitu sebesar 100 mm. Kemudian dinding menggunakan bata merah dengan finishing plester dan acian. Kemudian seluf menggunakan beton bertulang dengan dimensi 400 per 300 dengan tulangan longitudinal 16D dan transversal 12D dengan jarak 150. Kemudian menggunakan bore pile dengan model lingkaran berdiameter 400 mili dengan kedalaman 6 meter. Properti material. Pada struktur gedung 3 lantai ini, material baja digunakan untuk struktur utama dan sebagai plat lantai dan beton sebagai plat lantai. Adapun spesifikasi yang digunakan sebagai berikut, seperti beton menggunakan mutu K300, baja menggunakan mutu BJ37, dan bracing menggunakan V-bracing eksentrik dan FY 240 MPa untuk baja tulangan berdiameter kurang dari 12 mm dan FY 400 MPa untuk baja lebih dari 12 mm. Untuk peraturan pembebanan, adapun beban-beban yang bekerja adalah sebagai berikut. Untuk beban mati telah dihitung secara otomatis oleh SAP 2000. Kemudian kita juga memasukkan beban hidup, yaitu ada koridor, ruang kelas, anak tangga, bordes tangga, dan dak atap. Kemudian ada beban angin, ada beban gempa. Kemudian untuk super dead load ada SDL dinding, plafon, adukan keramik dengan total 110 kg per meter persegi. Dan khusus untuk atap ada super dead load tersendiri yaitu 60 kg per meter persegi. Kombinasi pembebanan. Untuk
Mensimulasikan arah pengaruh gempa rencana yang sembarang terhadap struktur bangunan gedung berpengaruh pembebanan gempa dalam arah utama harus dianggap efektif 100% dan dianggap terjadi bersamaan dengan pengaruh pembebanan gempa dengan arah tegak lurus pada arah pembebanan tadi, tetapi dengan efektivitas hanya 330%. Dan untuk pembebanan seperti berikut, ini sudah sesuai dengan SNI. Pada buku baja juga dicantumkan untuk ini. Kemudian untuk desain kolom dan balok. Untuk mutu beton pedestal menggunakan material K300 dengan modulus 24.855 dengan FC yaitu sesuai materialnya yaitu 300 MPa. Mutu baja yang digunakan adalah material BJ37, material type steel dengan modulus elastisitas sebesar 200.000 MPa, Poisson ratio sebesar 0,3, concrete coefficient of thermal expansion sebesar berikut, shear modulus sebesar 76.692.3,08, FY sebesar 240, FU sebesar 370, FYE sebesar 240, FUE sebesar 370. Dan untuk mutu tulangan yang berdiameter di bawah 12 mm menggunakan material FY 240 MPa dengan modulus elastisitas yaitu 200.000 MPa dan seperti materialnya FY-nya berarti 240 MPa dengan FU 370 MPa. Mutu tulangan yang berdiameter kurang dari 12 mm material FY dengan 400 MPa, material type-nya rebar, modulus elastisitas sebesar 200.000 MPa, Poisson ratio-nya sebesar 0,3, coefficient of thermal expansion sebesar berikut, dan shear modulus sebesar 76.923,08, FY sebesar 400, FU sebesar 600. Untuk spesifikasi bahan, dengan kita menggunakan baja dengan mutu BJ37 yang memiliki F-yield yaitu 240 MPa dengan F-ultimate sebesar 370 MPa dengan modulus elastisitas sebesar 200.000 MPa. Beban mati pada lantai 1, 2, dan 3 adalah berat plat lantai dengan total 288 kg. Berat adukan sebesar setebal 22 cm dengan berat 42 kg per meter persegi. Berat keramik sebagai berikut, berat plafon, dan total dari 2, 3, dan 4 adalah 110 kg per meter persegi. Dan untuk atap, menggunakan dak beton dengan berat plat lantai sebesar 240 kg dengan tebal 100 mili. Kemudian ada berat adukan dan berat plafon dengan total 60 kg per meter persegi. Analisis struktur dan interpretasi luaran. Untuk properti penampang, kolom lantai dasar atau lantai 1 menggunakan profil king cross 700 x 300 dengan tebal 13 dan 24. Kolom lantai 2 dengan profil king cross 588 x 300 dan x 12 x 20 dan untuk lantai 3 sama. Untuk balok dan bracing untuk balok induk menggunakan profil HWF dengan ukuran 350 x 175 dengan tebal 11 x 7. Kemudian untuk balok anak menggunakan profil yang lebih kecil yaitu 300 x 150. Untuk balok koridor sama dengan balok induk. Kemudian untuk bracing lantai dasar menggunakan profil 2L 150 x 150 dan bracing lantai 1 dan 2 yaitu menggunakan profil 2L x 100 x 100. Dan ini untuk gambar rasio kapasitasnya. Dan ini juga untuk gambar bangunan gedung 3 lantainya. Nah, ini untuk permodelannya seperti ini yang ketika sudah di-extrude. Dan untuk pedestal, karena menggunakan profil king cross, maka dimensi pedestal harus lebih besar. Nah, ini dia untuk dimensi pedestalnya. 750 x 350. Dan untuk
tulangannya menggunakan 16D dan transversalnya D12 dengan jarak 150. Untuk sleeve menggunakan dimensi 400 kali 300 dengan diameter tulangan longitudinal 16D dengan tulangan transversal D10 dengan jarak 150. Plat lantai. Lantai dasar hingga lantai 2 menggunakan plat lantai setebal 120 mm. Dengan gambar plat lantai dasar sampai lantai 2 ada sebagai berikut. Lantai 3 menggunakan plat lantai setebal 100 mm dengan gambar plat lantai sebagai berikut. Dinding secara keseluruhan menggunakan bahan material bata merah dengan spesifikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Interpretasi luaran, bentuk ragam ialah yang dihasilkan setelah di-run, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Deformasi yang didapat pada struktur diberi kombinasi pembebanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Rasio kapasitas, bentuk kapasitas setelah struktur diberi kombinasi pembebanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk arah tampilan YZ, kapasitas membawa X dengan pada jarak 1,5 meter, pada jarak 5,5 meter, pada jarak 15,5 meter, pada titik 21,5 meter, pada titik 27,5 meter, pada titik 33,5 meter, pada titik 39,5 meter, pada titik 45,5 meter, pada titik 51,5 meter. Dan ini pada titik 57,5, kemudian ini pada titik 61,5, dan ini rasio arah tampilan pada arah XZ. Ada yang pertama di titik 1,5, 13,5, di titik 16,5, 28,5. Dan untuk arah XY, ini pada ketinggian atau elevasi 5 meter, kemudian pada elevasi 9 dan 13. Nah, ini jadi alasan kenapa kami menggunakan baja king cross. Karena bisa dilihat untuk menggunakan baja king cross saja, pada beberapa titik sudah ada yang orange. Bahkan untuk lantai pertama saja sudah hijau gitu. Jadi ketika kami menggunakan baja HWF biasa, semuanya itu merah untuk rasio kapasitasnya. Makanya ketika kita mencoba menggunakan king cross, itu sudah aman. Bahkan ada beberapa yang kuning dan orange. Jadi cukup berbahaya jika menggunakan HWF. Kebutuhan borpel dalam perancangan struktur bangunan ini digunakan borpel mempunyai diameter sebesar 400 mm dengan maksimum beban borpel adalah 100 ton. Maka berdasarkan perhitungan, beban per titik didapat jumlah kebutuhan borpel sebanyak 226 buah. Dengan kebutuhan 1 borpel di 4 titik, kebutuhan 2 borpel di 54 titik, dan kebutuhan 3 borpel di 38 titik. Untuk rencana kerja dan syarat-syarat. Untuk lingkup pekerjaan, yaitu ada penyediaan tenaga kerja, bahan, peralatan, pengangkutan, dan pelayanan yang diperlukan untuk melaksanakan dan membuat konstruksi baja. Yang kedua, spesifikasi ini meliputi syarat-syarat perencanaan, fabrikasi, dan pemasangan tentang konstruksi baja untuk atap, penyokong, dan sebagainya. Kemudian untuk standar, untuk bahan konstruksi, itu harus memenuhi persyaratan ASTM A36 untuk bentuk profil, plat, dan kisi-kisi untuk tujuan konstruksi yang dibaut atau dilas. Kemudian yang kedua, untuk pipa harus memenuhi ASTM A56 tipe E atau S, kecuali untuk bahan-bahan yang harus memenuhi AISC ada peraturan yang berbeda. Pengikat-pengikat baut-baut, mur atau skrup-skrup dan ring-ring harus sebagai berikut. Untuk sambungan, bukan baja, harus memenuhi persyaratan ASTM A370 dan harus digalvanis. Untuk sambungan baja ke baja, harus memenuhi persyaratan ASTM A325 dan atau ASTM A490 dan harus terlapis kadium. Untuk sambungan logam yang berlainan atau tidak sama, pengikat-pengikat harus memenuhi persyaratan ASTM A276 tipe 321 atau tipe lainnya dari baja tahan korosi. Ring-ring bulat
untuk baut biasa harus memenuhi ANSI B27 tipe A. Untuk bahan-bahan las harus memenuhi persyaratan American Welding Society (AWS) dengan kode persyaratan D1.0/69 yang berjudul Code for Welding in Building Construction. Bahan-bahan harus memenuhi syarat dari AWS yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk lapisan seng harus memenuhi ASTM A123, dan untuk baut dan mur yang tidak terlapis atau unfinished harus memenuhi ASTM A370 dan harus biasanya tipe segi 6 atau hexagon bolt type. Semua bahan baja yang digunakan harus merupakan bahan baru, dan untuk pabriknya harus memberikan sertifikat terhadap bahan yang akan kita gunakan. Kemudian semua bahan baja yang dipergunakan harus bahan baru begitu. Material dan fabrikasi. Semua material baja harus baru dan disetujui pengawas walaupun kantor telah menggunakan bahan yang disetujui. Pasal berikut ini tetap mengikat kontraktor untuk tetap bertanggung jawab. Semua material untuk konstruksi harus menggunakan baja baru dan merupakan hot rolled structural steel dan memenuhi mutu baja BJ37 atau ASTM A50. Seluruh pekerjaan fabrikasi harus dilakukan di workshop. Semua baja sebelum dan setelah difabrikasi harus lurus dan tidak ada tekukan. Semua pekerjaan baja harus disimpan rapi dan ditaruh di atas alas papan dengan sikat baja dan dicat zinc chromate 2 kali. Kekurang tepatan pemasangan karena kesalahan fabrikasi harus dibetulkan, diperbaiki atau diganti yang baru atas biaya kontraktor. Kemudian pengawas dan konsultan berhak meninjau bengkel dan memeriksa pekerjaan fabrikasi kontraktor. Semua baja yang digunakan harus sesuai bentuk, ukuran, dan ketebalan serta bebas dari karat, cacat, karena tumbukan, tekuk, puntir, dan berat sesuai gambar rencana. Kemudian untuk semua fabrikasi dilakukan pemborong harus mengajukan gambar kerja atau shop drawing sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. Kemudian untuk gambar kerja harus menunjukkan detail pelaksanaan secara jelas untuk hal-hal seperti dimensi layout, tipe dan lokasi sambungan, dan dimensi bagian-bagian konstruksi, bentuk, detail, dan berat setiap unit konstruksi. Kemudian untuk permukaan yang akan disambung harus rata satu sama lain, digurindar terlebih dahulu sebelum dilakukan penyambungan dan tidak boleh bergeser selama pengelasan dilakukan. Contoh bahan, sebelum pelaksanaan pekerjaan, kontraktor harus memberikan contoh-contoh material baja profil, kawat las, cat dasar atau akhir, dan lain-lain untuk mendapatkan persetujuan MK. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh MK akan dipakai standar atau permodelan untuk pemeriksaan atau penerimaan yang dikirim oleh kontraktor ke site. Kontraktor diwajibkan membuat tempat penyimpanan contoh-contoh material yang telah disetujui di bengkel MK. Penyimpanan dan pengiriman. Semua material harus disimpan rapi dan diletakkan di atas papan atau balok-balok kayu untuk menghindari kontak langsung dengan permukaan tanah sehingga tidak merusak material. Dalam pengumpulan material harus dijaga agar tidak rusak atau bengkok. Kontraktor harus memberitahu terlebih dahulu setiap akan ada pengiriman dari pabrik ke lapangan guna pengecekan pengawas. Kontraktor harus juga memberitahukan pengawas sebelum pengiriman konstruksi baja dan menjamin bahwa setelah di lapangan konstruksi baja tersebut tetap tidak rusak dan kotor. Sebelum erection dimulai, kontraktor harus memeriksa kembali kedudukan angker-angker baja dan memberitahukan kepada pengawas metode dan urutan pelaksanaan erection. Ketinggian dasar kolom yang telah ditentukan dengan ketinggian daerah lainnya diukur dengan teodolit. Kemudian untuk perhatian khusus dalam pemasangan angker-angker untuk kolom di mana jarak atau kedudukan angker harus tetap diam dan akurat untuk mencegah ketidakcocokan dalam erection. Kemudian dasar kolom dan bidang bawah pelat pemegang angker harus satu bidang yang rata betul. Erection komponen baja harus menggunakan alat mekanik atau kren. Kemudian tali pengikat dan penarik yang dipakai pada waktu erection harus dari kabel baja. Dan toleransi kelurusan batang maupun komponen batang tidak boleh lebih dari 1/1000. Penyimpanan pertumbuhan sumbu, perletakan dan sumbu kolom, tempat perletakan maksimum
0,5 cm dari kedudukan pada gambar kerja. Kemudian semua pelat atau elemen yang rusak setelah publikasi tidak akan diperbolehkan dipakai untuk erection. Untuk pekerjaan erection di lapangan, kontraktor harus menyediakan tenaga ahli. Tenaga ahli untuk mengawasi pekerjaan erection tersebut harus mendapat persetujuan pengawas dan berpengalaman dalam erection konstruksi baja bertingkat guna mencegah hal-hal yang tidak menguntungkan bagi struktur. Kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan pekerjanya di lapangan. Kegagalan dalam erection ini menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. Dalam pengirimannya, semua bahan yang didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak cacat. Metode pelaksanaan, itu untuk pelaksanaan yang pertama pengelasan harus sesuai dengan AWS dan AISC. Kawat las yang digunakan harus merek Kobe Steel atau yang staraf. Pengelasan harus dilakukan oleh tenaga ahli. Kemudian semua pekerjaan pengelasan harus rapi dan tanpa menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya. Kemudian elektrode las yang diperlukan harus disimpan pada tempat yang dapat menjamin komposisi dan sifatnya tidak berubah. Kemudian pengelasan harus menjamin pengaliran yang rata dari cairan elektrod tersebut. Teknik atau cara pengelasan yang diperlukan harus memperlihatkan mutu dan kualitas dari las yang dikerjakan. Permukaan dari daerah yang akan dilas harus bebas dari kotoran yang akan memberikan pengaruh besar pada kawat las. Kemudian pengelasan tidak boleh dilakukan jika temperatur base metal lebih rendah dari 0 derajat Fahrenheit. Pemberhentian las harus pada tempat yang ditentukan. Kemudian pada pekerjaan las di mana terjadi banyak lapisan las, maka harus dilakukan pengelasan berikutnya, harus dibersihkan terlebih dahulu dari kerak-kerak las atau slag. Sambungan, lubang-lubang baut harus benar-benar tepat dan sesuai dengan diameternya. Hanya diperlukan satu sambungan dalam satu bentang. Yang dimaksud dengan satu bentang adalah panjang komponen baja di mana hanya ujung-ujungnya terdapat sambungan dengan menggunakan baut. Semua penyambung profil baja harus dilaksanakan dengan las tumpul atau full penetration butt weld. Untuk lubang baut harus benar dan tepat sesuai dengan diameternya. Kemudian pembuatan lubang baut harus menggunakan bor. Baut penyambung harus berkualitas baik dan baru. Diameter baut panjang ulir harus sesuai dengan yang diperlukan. Lubang baut maksimum 2 mm lebih besar dari diameter baut itu sendiri. Kemudian pemasangan dan pengencangan harus dikerjakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan momen torsi yang berlebih. Kemudian panjang baut harus sedemikian rupa sehingga setelah dikencangkan masih terdapat paling sedikit 4 ulir yang menonjol pada permukaan. Baut yang dilengkapi dengan 2 ring masing-masing 1 buah pada kedua sisinya. Kemudian untuk penjamin pengencangan dikehendaki, maka baut-baut diberikan tanda cat menghindari baut yang tidak dapat dikencangkan. Syarat-syarat pengaman pekerjaan. Bahan-bahan baja profil dihindarkan dilindungi dari hujan dan lain-lain. Baja yang sudah terpasang dilindungi dari kemungkinan cacat atau rusak yang diakibatkan oleh pekerjaan-pekerjaan lain. Bila kejadian kerusakan, kontraktor diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan. Oke, kesimpulan dari hasil pengerjaan perancangan menggunakan software SAP 2000 dapat disimpulkan bahwa gedung 3 lantai dapat dikatakan kokoh karena diperoleh rasio kapasitasnya antara 0,3 dan 0,9. Gaya dan rasio kapasitas yang dihasilkan dari perencanaan gedung ini terbilang aman serta beban gempa dan dorongan angin ini cukup kuat sehingga bangunan tidak akan goyang jika terjadi gempa. Dan ini lampiran-lampirannya, ini adalah sambungan pada base plate. Kemudian ini adalah sambungan antar kolom. Dan ini sambungan dari balok ke kolom. Dan ini untuk gambar bor file. Cukup dari kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun kekurang lengkapannya informasi yang kami sampaikan. Mohon dimaafkan. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.